Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah pendidikan IPS saya ada diberikan tugas untuk membuat tugas video. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar IPS, yaitu dosen pengampu Drs. Heru Puji Winarso MSI MAP dan Bapak Muhammad Elmi MP. Tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adistia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas A1 dengan NIM 22 10 11 22 216. Karena materinya tentang konsep dasar IPS, jadi saya akan menjelaskan istilah pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan SOS. Yang pertama yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang ketertarikan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ada IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sebagai ilmu sosial, artinya ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. Ketiga atau yang terakhir adalah studi sosial atau social studies. Bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajian studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk bidang-bidang ilmu sosial. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian ilmu sosial. Norma McKenzie tahun 1975. Ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau dengan kata lain, semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi sekarang saya akan menjelaskan aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Yang pertama yaitu aspek antar hubungan manusia dalam kelompok. Yang kedua ada aspek kejiwaan. Yang ketiga ada aspek kebutuhan materi. Yang keempat ada aspek norma, peraturan, dan hukum. Yang kelima ada aspek pemerintahan dan kenegaraan. Yang keenam ada aspek budaya. Yang ketujuh ada aspek komunikasi. Yang kedelapan atau yang terakhir ada aspek hubungan manusia dengan lingkungan. Sekarang saya akan menjelaskan bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial. Sebenarnya dalam bidang ini ada 9. Yang pertama yaitu sosiologi, yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada ilmu politik, yang keempat ada antropologi, yang kelima ada ilmu sejarah, yang keenam ada geografi, yang ketujuh ada ekonomi, yang kedelapan ada ilmu manajemen, dan yang terakhir ada ilmu pendidikan. Nah, jadi antara 9 ini yaitu bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial. Sekarang menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Fokus IPS adalah pada gejala dan permasalahan masyarakat, bukan pada teori dan ilmu pengetahuan. Dari gejala dan permasalahan sosial yang teliti, kemudian dianalisis faktor-faktornya. Yaitu IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis segala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Yang ketiga yaitu IPS studi sosial. Sekarang masuk ke materi terakhir yaitu kurikulum IPS 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Jadi yang pertama mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Memasuki kesimpulan pada materi konsep dasar IPS yaitu konsep dasar IPS merupakan mata kuliah yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan kebermaknanya bagi mahasiswa dan calon guru pada lingkungan kehidupannya. Sekian untuk tugas video mata kuliah pendidikan IPS dengan materi konsep dasar IPS. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Bye-bye semuanya.